Mary Dalisna MPD, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dwi, Wakil Kesiswaan sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 42, Ibu Dwi yang sebagai MC, kemudian Bapak Asari sebagai Wakil Kurikulum, kemudian Bapak Haji Hamzah sebagai Wakil Humas Studi, dan Bapak Halim sebagai Wakil Sarana Prasarana yang memfasilitasi kita sehingga kita bisa bertemu di ruang Zoom meeting virtual SMK Negeri 42. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Kompetensi Keahlian, Bapak dan Ibu Wali Kelas, dan yang kami hormati, yang kami banggakan, ya spesial untuk Bapak dan Ibu orang tua wali, ya kelas 12 dan kelas 11 OTKP dan PSPR. Semoga ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bertemu dalam rapat koordinasi evaluasi PJJ atau BDR, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, serta pemberian informasi-informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Salam dan salawat selalu juga kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umatnya sampai akhir zaman nanti dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya atas kehadiran Bapak dan Ibu ya di kegiatan ini. Alhamdulillah sudah 267 ya sampai detik ini undangan rapat ya orang tua beserta kepala wakil kepala komisi kalian dengan para wali kelas. Walaupun belum mencapai 300 tapi kita tetap mulai saja karena memang waktu sudah lewat dari undangan. Dan mohon maaf tadi ada kendala teknis sehingga keluar masuk ya, itulah dinamikanya kalau kita melakukan pertemuan secara daring ya Bapak Ibu ya, secara virtual. Sama kalau hal anak Bapak Ibu belajar ya, anak Bapak Ibu belajar juga kadangkala guru sedang asik mengajar, lalu si Ani lab gitu kan, ya langsung keluar gitu. Loh, mungkin guru mengatakan wah si Ani nih ini nih nggak mau belajar lagi, padahal mungkin jaringannya sedang masalah. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu ya Ibu guru saya juga mengatakan kita positive thinking saja ya, itulah dinamikanya kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau melakukan rapat secara virtual ya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu di sini, mohon maaf masih dalam waktu hari kerja yang seharusnya kami mengundang kemudian di hari Sabtu kemarin, tapi ternyata di hari Sabtu kemarin juga para wakil ada kegiatan dengan para pengawas ya, sehingga kita pilih hari lain kita bisa dilakukan ya pada hari ini di hari kerja. Mudah-mudahan tidak banyak mengganggu aktivitas Bapak Ibu ya dalam pekerjaannya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Nah, kami di sini mengundang ada dua hal yang akan kami bicarakan dengan Bapak Ibu ya. Nah,
yaitu yang pertama tentang evaluasi BDR, belajar dari rumah, atau ada lagi istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang pertama. Yang kedua, informasi kami akan mengundang Bapak Ibu esok hari, ya, di hari Rabu atau Kamis atau Jumat sesuai dengan jadwalnya masing-masing, kelasnya masing-masing. Nah, itu juga ada beberapa yang akan kami informasikan. Untuk informasi yang pertama tentang evaluasi pembelajaran jarak jauh, PJJ, atau belajar dari rumah atau BDR, ini sudah berjalan kalau kita kelas 11 ya, kelas 11, kelas 12 sudah berjalan 8 bulan ya. Sudah berjalan 8 bulan dan dalam 8 bulan itu ya, itu banyak sekali dinamikanya, banyak sekali permasalahannya. Nah, oleh karena itu mari kita satukan visi ya antara sekolah dengan orang tua. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini memang banyak kendalanya Bapak Ibu ya. Kendalanya itu kami tahu ya, ini bukan karena analisa kita sendiri, tapi kami tahu karena kami mengirimkan Google Form kepada para siswa untuk mengisi data-data segala hal, kemudian saran, komentar, dan segala macamnya, curhatan siswa, itu kami dapatkan melalui pengisian Google Form. Mungkin kalau dengan orang tua, ya anak itu agak sungkan, ya mungkin curhatnya tidak begitu banyak, ya seperti kita menuangkan air, dituangkannya sedikit saja. Tapi kalau misalnya dengan guru, ya atau apalagi Google Form, mereka bebas memberikan ekspresinya, ya memberikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sebenarnya keluhkan. Nah, dalam hal ini ya saya hanya memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu sudah begitu mendukung pembelajaran jarak jauh ya, kami mengucapkan terima kasih. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin menurut orang tua mungkin sudah benar, tapi kadangkala menurut anak itu dianggap masih belum sesuai dengan kehendaknya, ya itulah dinamika kita dalam membimbing anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Kalau dulu ya Bapak Ibu menitipkan anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Tapi kalau sekarang kebalikannya Bapak Ibu. Kami menitipkan anak-anak kami, anak siswa SMK 42 menitipkan kepada orang tuanya untuk belajar di rumah. Nah, tolong berikan dukungan, ya, berikan suasana yang aman dan nyaman. Ya, contohnya, ya, ada keluhan nih, tapi ya dari 800 ya, 800 siswa, ya tidak semuanya ya. Jadi 784 ya, 784 siswa, tidak semuanya memberikan keluhan, tapi ada beberapa. Nah, beberapa ini yang mungkin kita komunikasikan, ya kadang-kala katanya orang tuanya suka marah dari pagi sampai siang apa sore, kadang malam di depan laptop aja, ya megang HP aja. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, kalau anak-anak itu belajar mulai dari 6.30 sampai jam 12. Harusnya kan sampai jam 15 ya Bapak Ibu ya, tapi dalam PJJ ini hanya sampai jam 12. Satu mata pelajaran biasanya 45 menit, sekarang hanya 30 menit. Ya. Jadi untuk pemberian materi-materi pembelajaran ya, kalau guru mungkin merasa masih kurang, maka biasanya guru memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, kalau dari jam 6.30 sampai jam 12 sudah selesai. Nah, kadang-kala ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, anak-anak mungkin masih di depan laptop ya, masih ngetik inilah, masih lihat, mungkin lihat video. Ini ngapain sih gitu? Kamu lihat film aja, lihat video aja. Itu video pembelajaran ini mudah-mudahan memang video pembelajaran ya, kita positive thinking aja. Jadi kemudian nanti mungkin malam masih mengerjakan lagi yang di depan laptop, tapi kalau pakai HP mungkin megang HP aja. Nah itu ya Bapak Ibu ya, sekarang ini kita tidak bisa memang terlepas dari gawai ya, dari alat seperti itu, dari HP, dari laptop. Ya memang sudah seperti ini zamannya, jadi
pada Bapak Ibu semua, ya mungkin keluhan-keluhan ini semoga tidak begitu banyak, dan berikan juga suasana yang menyenangkan di rumah, karena mereka juga sudah teriak, sudah bosan Bu, sudah bosan di rumah. Tapi keadaan memang belum mendukung kita untuk bertemu di sekolah, untuk belajar tatap muka seperti biasa. Ya, belum ada instruksi, belum ada perintah dari Dinas Pendidikan untuk sekolah dibuka. Kalaupun misalnya sekolah sudah bisa dibuka, ya, itu biasanya bertahap, itu akan dilakukan bertahap. 25% dulu siswa, kemudian nanti 50%, kalau nanti suasana memang sudah normal 100%. Nah, itu juga bertahap. Yang penting anak-anak kita, ya anak Bapak Ibu di rumah sehat. Itu saja. Dan kemudian kepada Bapak Ibu juga, ya kadang-kala ada wali kelas yang nelpon-nelpon anaknya atau nelpon Bapak Ibu, anaknya belum masuk di pembelajaran, dari yang jam pertama yang agak sulit, ya. Ya kita kadang-kala saya juga suka masuk ke kelas-kelas virtual mereka, ya komunikasi sedikit, ya ikut belajar dengan gurunya. Nah di sini kadang-kala juga memang ada yang, nah ini yang kelas 10 tadi, yang mungkin tidak kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya karena kemungkinan mungkin takut ke tukang cukur, ya takut terpapar virus, ya sehingga rambutnya sudah gondrong-gondrong, sampai kita lupa ini wajah anak kita ini sudah berubah ya gitu. Yang kita lihat kok udah anak-anak mahasiswa Pak ya. Jadi tolong kepada Bapak Ibu, ya tetap ya kita disiplinkan siswa kalau belajar yang rapi, ya rambutnya jangan sampai gondrong dan sebagainya. Ya kalaupun misalnya, mohon maaf, pagi kalau belum mandi kita nggak akan tahu. Ya, yang penting ikut pembelajaran dulu. Dan itu semua ya itu adalah dukungan dari orang tua. Kami benar-benar minta dukungan sekali saat pandemi seperti ini. Karena kenapa? Karena anak Bapak itu ada di rumah, bukan di sekolah. Jadi itulah semuanya serba berbalik ya. Kami sekarang titipkan, ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu titipkan lagi anaknya ke sekolah, kita kembali dalam keadaan normal. Nah kemudian dalam pembelajaran jarak jauh juga ya. Nah, seperti sekarang ini kita namanya daring Bapak Ibu ya. Kita daring ya, kita melakukan pertemuannya daring. Nah, tapi kalau misalnya tadi misalnya anak Bapak Ibu itu mendengarkan radio atau melihat tayangan di TV ya, di TV ya, atau melihat YouTube, itu namanya luring ya. Luring itu luar jaringan, kalau daring itu dalam jaringan. Nah, kalau kita sekarang ini adalah dalam jaringan daring. Kalau tadi Ibu melihat tayangan anak-anak kelas 12 praktek akad nikah ya, kemudian lagi menampilkan kesenian, kemudian lagi menampilkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kalau lihat tayangan seperti itu namanya luring. Nah, yang tatap mukanya, ya, tatap mukanya kita tidak tahu entah sampai kapan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, ya, apakah di akhir bulan atau di awal tahun. Yang penting kita berdoa semoga pandemi cepat segera berlalu dari Indonesia, dari muka bumi ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah kemudian selain evaluasi tersebut ya Bapak Ibu ya, kendala-kendala yang lain tuh tidak, sebenarnya kalau dulu awal-awal kehabisan kuota itu sering, tapi kalau sekarang tidak ada alasan kehabisan kuota karena dari kementerian sudah mengirimkan memberikan itu ya kuota, bahkan sudah diinjek sampai bulan Desember. Tapi ada beberapa siswa atau mungkin tidak diperbolehkan orang tua untuk datang ke sekolah, masih ada sekitar 40 kartu Telkomsel tuh yang masih dipegang oleh wakil kurikulum SMK 42. Dihubungi katanya mereka tidak berani keluar, ya, tidak berani keluar. Nah, ini kalau misalnya ada kesempatan silakan untuk diambil ya, itu kuota itu akan terus diinjek setiap bulan oleh kementerian
ya, dan kartunya itu bagus Bapak Ibu Telkomsel ya. Nah, kemudian untuk acara kegiatan Rebo atau Kamis atau Jumat ya, ini kelas 12 mungkin besok jadwalnya ya. Dan kelas 11-nya ini 11 PSPR dengan 11 OTKP. Nah, ini kami besok mengundang orang tua wali ke sekolah ya. Tapi kami juga mengatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kerumunan massa. Ya, mengatur jadwal kelas-kelasnya, satu hari hanya berapa kelas, itu pun jamnya juga berbeda-beda supaya tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi kerumunan. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau ke sekolah pakailah ya masker, kemudian kalau bisa pakai face shield yang kayak kaca itu ya. Nah, kemudian ikuti protokol kesehatan yang ada di sekolah, pas datang diperiksa dulu oleh termogan suhunya Bapak Ibu. Kalau ternyata memang masih di bawah 37, ya silakan Bapak Ibu lanjutkan mengikuti kegiatan dengan wali kelasnya. Tapi kalau misalnya ternyata di atas 37, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu silakan kembali ke rumahnya ya. Nah, kemudian untuk kegiatan besok itu ya, yang pertama ya, Bapak Ibu itu akan menemui wali kelas, akan mengambil rapot tengah semester yang pada dasarnya Bapak Ibu sudah terima, tetapi yang sekarang ini yang sudah ditanda tangan. Kemarin kan diterimanya baru soft copy, yang sekarang sudah hard copy dan yang sudah ditanda tangani. Kemudian mengambil buku paket yang dipinjamkan dari perpustakaan. Ya. Nah, kemudian dalam buku paket ini jangan lupa Bapak Ibu, ya mohon maaf kami tidak menyiapkan kantong-kantong plastik. Jadi silakan ya seperti Bapak Ibu kalau belanja di pasar atau belanja di supermarket, bawa kantong masing-masing yang jumlah bukunya ya antara 5 sampai 10 buku. Ya bisa diperkirakan kantongnya yang sebesar apa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada lagi ya Bapak Ibu untuk yang kelas 11 ya, untuk kelas 11 akan melakukan kegiatan prakerin atau PKL di tahun 2021. Tetapi dalam prakerin ini kami harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dulu. Apakah orang tua setuju atau tidak. Jadi besok Bapak Ibu itu akan menandatangani surat pernyataan bersedia atau tidak mengikut sertakan siswanya atau anaknya PKL di perusahaan. Ini tidak bisa dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya merasa masih was-was, khawatir, kurang nyaman, itu tidak masalah anak Bapak Ibu tidak PKL ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa nyaman-nyaman saja, tidak ada kekhawatiran ya silakan Bapak Ibu menandatangani surat pernyataan bersedia bahwa anaknya ikut PKL atau prakerin di perusahaan pada tahun 2021. Ya, itu yang 3 hal ya. Kemudian yang terakhir ya Bapak Ibu, kita tahu sekarang ini hampir seluruh masyarakat pasti punya kendala, punya masalah ya tentang perekonomian segala macamnya, dan banyak sekali orang yang sakit ya yang membutuhkan pertolongan. Nah, di sini kami mendapatkan amanah ya dari PMI, dari Palang Merah Indonesia untuk menghimbau atau menyarankan atau meminta istilahnya kepada para orang tua ya, kepada orang tua memberikan bantuan ya, donasi atau amal atau sedekahnya kepada PMI. Setiap sekolah itu mendapatkan amplop PMI sebanyak jumlah siswa. Nah, amplop PMI tersebut ya kalau dulu bentuknya kupon ya Bapak Ibu ya, kupon misalnya selembar 5.000, selembar 10.000 gitu. Tapi kalau sekarang bentuknya amplop yang diberikan ke sekolah. Nah, amplop tersebut itu bisa diisi oleh Bapak Ibu terserah berapa saja ya. Nah, yang amplop tersebut nanti akan ditutup rapat. Kami tidak menghitung setelah semua terkumpul, semuanya utuh,
sebanyak 780 siswa itu akan kembali dalam bentuk utuh amplop kepada PMI. Nah, amplop tersebut jadi ada isi atau tidak, tetap utuh harus 780 itu kembali ke PMI. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu ya, besok karena datang ke sekolah mengambil rapot, mengambil buku pinjaman perpustakaan, kemudian menandatangani surat pernyataan bahwa bersedia untuk mengikutsertakan siswanya PKL yang kelas 11. Amplop tersebut itu sekalian Bapak Ibu untuk besar kecilnya tidak ditentukan, silakan sukarela, tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan, sukarela, tetapi percayalah besar kecilnya berapapun sedekah atau amal yang kita berikan, insya Allah ya membawa keberkahan bagi kita dan juga ya tentu saja kalau yang pemeluk agama Islam pasti yakin, pasti tahu bahwa kita semakin banyak kita bersedekah, ya maka kita dijauhkan dari segala macam malapetaka, mara bahaya dan jauhkan dari segala macam penyakit. Ya, untuk bersedekah PMI ya, penggalangan PMI ini tidak ada pemaksaan harus sekian, silakan berapa saja. Ya, namanya kita bersedekah. Ya, tidak harus orang kaya, tidak harus orang miskin, siapapun, ya siapapun bisa, dan jumlahnya juga silakan bebas berapa saja, ya seikhlasnya, ya. Yang penting ikhlas, sedikit ikhlas. Kalau banyak ikhlas lebih baik lagi, gitu ya. Jadi kepada Bapak Ibu semua, itu agenda ya, itu agenda yang kami informasikan kepada Bapak Ibu, ya oleh karena itu kenapa hari ini kami undang Bapak Ibu, nanti juga ada informasi lagi khusus yang kelas 11 dan 12 dari wakil kurikulum, dan informasi tentang PKL juga lebih jelasnya nanti informasi juga bisa dari wakil Humas Budi Bapak Haji Hamzah ya. Yang penting kepada Bapak Ibu semua kami mohon ya tetap semangat ya, anak-anaknya kalau Bapak Ibu semangat insya Allah anaknya juga semangat ya. Tapi kalau kitanya sudah banyak ngeluhnya nanti anak-anak juga banyak ngeluhnya. Jadi untuk mendukung pembelajaran kita tidak tahu nih Bapak Ibu ya sampai kapan sekolah ini tetap berlangsung seperti ini ya, tetap belajar di rumah ya. Kami tahu kegalauan dan juga kebosanan anak-anak kita, tetapi mudah-mudahan dengan bimbingan kasih sayang dari Bapak Ibu di rumah, anak-anak Bapak Ibu bisa menerima apa yang sedang terjadi saat ini ya. Siapapun tidak ingin seperti ini terjadi, tapi siapa yang tahu kalau ternyata ya, ada sesuatu yang terjadi di awal bulan Maret 2020 yang lalu ya. Kami pikir pembelajaran jarak jauhnya itu hanya 2-3 bulan, tetapi sekarang sudah 8 bulan ya, belum ada kejelasan. Kenapa belum ada kejelasan? Bapak juga pasti tahu bahwa wabah ini, pandemi ini bukan semakin mereda, tapi semakin meningkat, semakin banyak. Ya, oleh karena itu, karena kita sayang anak-anak kita, maka tetap ya lindungi anak-anak kita di rumah, tetap jaga kesehatan ya, tetap berikan motivasi, bimbingan, dan jangan lupa kalau saatnya jam 6.30 harus masuk ke kelas virtual ya, anak-anak kita dikondisikan ya. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga kita semua warga SMK Negeri 42 yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah selalu dilindungi oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat ya, tentu saja sehat dalam keadaan sehat yang berbahagia. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mei sudah menyampaikan sambutan dan arahan untuk rapat koordinasi kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin, sama-sama kita pahami bahwa intinya dari pihak sekolah kita akan
meminta dukungan dari Bapak Ibu, orang tua dan wali murid SMK Negeri 42 Jakarta untuk belajar dari rumah ini, baik dari karakternya ya Bapak Ibu ataupun baik juga nanti dari prestasi akademik dan non akademiknya. Kemudian yang kedua yaitu mengundang Bapak Ibu orang tua wali untuk ke sekolah sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Kemudian untuk mendapatkan pembagian rapot tengah semester, peminjaman buku paket. Kemudian untuk yang kelas 11 menandatangani format pernyataan bersedia mengikut sertakan putra-putrinya untuk KKWin atau PKL. Kemudian yang terakhir adalah donasi untuk PMI, di mana PMI selalu hadir ketika kita dalam kondisi bukan bahagia, tapi hadir ketika kita dalam kondisi kesusahan dan ditimpa